Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Hari ini minggu pertama di bulan September. Tanpa terasa kita sudah masuk di penghujung tahun ini. Saya percaya Tuhan begitu baik memelihara saya dan saudara semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, yang sedang menyaksikan YouTube ini, diberkati Tuhan berkelimpahan. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap hati kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami hendak menaikkan mazmur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami hendak menyanyikan puji-pujian di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selama
setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan habis dalam hidup kami. Hari ini tanpa terasa kami sudah masuk di bulan September, di minggu yang pertama. Kami ucapkan syukur ya Bapa buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa biarlah ibadah ini lewat online memberkati banyak orang. Siapapun yang menyaksikan channel YouTube ini, lewat ibadah-ibadah mereka diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari ini hari kemerdekaan, hari kelepasan, hari pembebasan untuk semua orang percaya. Terima kasih banyak Tuhan, kami sangat percaya penggenapan mujizat penuaian terjadi atas gerejamu GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruh anggota keluarga yang ada jemaat Tuhan diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita percaya bahwa di sekeliling kita ada Tuhan. Amin. Tak perlu kita takut karena Yesus ada di kiri kanan kita. Haleluya. Selalu memandang Tuhan. Selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Dia baik kepada Tuhan. Ku berdoa kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Jangan Dia gunakan Tuhan menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sampingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Tuhan selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sampingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Tuhan selalu bersamaku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa di kanan kiri kita, di sekeliling kita ada Tuhan. Lambaikan pandangmu kepada Tuhan. Haleluya. Aku selalu memandang Tuhan. Haleluya Yesus. Selalu memandang Tuhan. Selalu memuji Dia. Percaya kepada Tuhan. Berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Saat Dia gunakan tenang menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sampingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Tuhan selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sampingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Tuhan selalu sekali lagi katakan, kiri kananku ada Tuhan, sampingku ada Tuhan, haleluya. Hidupku ada Tuhan. Tuhan selalu bersamaku. Tuhan selalu bersamaku. Tuhan selalu bersamaku. Haleluya, nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bertata di atas pujian kita. Amin. Haleluya, saya percaya di mana rumah-rumah nama Tuhan ditinggikan. Ada Yesus berkuasa atas hidup kita, atas setiap rumah-rumah kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir
Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di setiap rumah kami ya Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Mari Bapa, setiap korban syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya gereja-Mu di tempat ini. GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita angkat pujian, pemulihan terjadi. Syukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan kami mengimani setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Ku yakin dan ku percaya Tuhan. Ku yakin dan ku percaya pada janjinya. Tak bimbang dan tak ragu pada firman-Nya. Selalu digenapi, selalu ditepati, selalu baru setiap hari. Ku yakin dan ku percaya, ku yakin dan ku percaya pada janji-Nya. Tak bimbang dan tak ragu pada firman-Nya. Selalu digenapi, selalu ditepati, selalu baru setiap hari.
Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami bersorak, kami menyembah. Dan biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Menjadi satu persembahan yang harum. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh diberkati. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk belajar firman. Sama setiap kami, urapi setiap kami supaya kami mengerti firman yang kami dengar. Dan firman-Mu masuk dalam hati kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sama urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasehati kami, menegur kami. Dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran inilah Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat setan mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus. Dan kami undang kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Dari awal, pertengahan hingga pada akhir pemberitaan firman. Hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang mengasihi saudara dan mengasihi saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah memasuki bulan September. Oktober, November, Desember. Kita akan mengakhiri tahun 2020 sebentar lagi. Dan saya di bulan September, di awal September, setelah kita di bulan Agustus bicara tentang kemerdekaan, kita sudah merdeka, kita menang, kita sudah dimerdekakan, kita sudah mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Maka hari ini saya akan membagikan firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan. Tentang Allah yang saudara miliki dan saya miliki. Siapakah dia? Yesus. Dan hari ini saya memberi tema, Yesus adalah gembala yang baik. Katakan sama dengan saya. Yesus adalah gembala yang baik. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 23. Kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu yang di rumah, silakan membuka Alkitab dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya akan membacakan buat kita semua. Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudaraku tentunya sudah sangat hafal tentang Mazmur 23. Bahkan dari kita kecil saya yakin kita sudah tahu lagu ini. Tentang Tuhan gembala yang baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang hidup. Dan dia gembala yang baik. Gembala, Mazmur Daud ini bicara tentang gembala domba dengan dombanya.
Dan kita mau bicara, Yesus adalah gembala yang baik buat saudara dan saya. Bicara tentang gembala yang agung, dan kita sebagai jemaat yang dianggap atau kita sebut sebagai domba. Dan kita bersyukur memiliki Allah sebagai gembala yang baik, yang mengerti saudara dan saya, yang menyertai saudara dan saya, dan peduli kepada saudara dan saya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudaraku, kita baca Mazmur ini. Saya akan bagi ada 3. Nanti saya simpulkan dengan 1 bonus buat kita semua. Tentang kenapa kita menganggap, kenapa sampai Daud mengungkapkan bahwa Allah adalah gembala yang baik. Dan saat ini saya mengajak saudara dan saya mengerti dan belajar bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita punya adalah gembala yang baik buat saudara dan saya. Kita lihat kebenarannya. Yesus gembala yang baik. Kita lihat saudara. Saya bacakan buat saudara dan saya sekali lagi ingin mengajak kita semua melihat Alkitab kita. Ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, domba adalah binatang yang mempunyai gembala. Artinya dia digembalakan dengan baik. Harus dibawa ke padang rumput. Sampai ketemu dengan rumput yang hijau. Lalu dia membutuhkan air. Tetapi dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, saya mau memberitahu begini. Saya tidak akan mengulas tentang sesungguhnya atau arti sesungguhnya tentang cerita ini. Tetapi kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentang Yesus gembala yang baik buat saudara dan saya. So, mari saya mengajak kita melihat kebenarannya. Domba dibaringkan di padang rumput. Kita tahu domba makanannya adalah rumput. Saudara bisa bayangkan, dibaringkan di padang rumput yang hijau. Artinya dia tidur di atas makanannya, saudara. Dia belok kanan, rumput. Dia nggak perlu bangun lagi, dia tinggal makan. Dia belokkan lagi, dia bisa makan. Tidurnya dibaringkan di padang rumput yang hijau. Dan Tuhan membimbing ke air yang tenang. Artinya makan minum domba sudah tersedia. Kenapa? Karena gembala yang agung Yesus itu membuat saudara saya disediakan, dipelihara. Itu sebabnya saudaraku, kebenaran yang pertama Yesus adalah gembala yang baik. Karena dia memberikan jaminan buat saudara saya. Dia memberikan pengharapan buat saudara saya. Apa itu jaminan? Pengharapan apa? Yang pertama, pemeliharaan. Catat, pemeliharaan. Allah memelihara saudara dan saya. Sebagai dombanya, Tuhan memelihara saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Artinya apa? Makanan kita dicukupkan. Makan air sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara mengenal siapa gembalamu? Apakah kita menjadi orang percaya mengenal siapa Allah yang kita sembah itu? Kita mengenal sifat-sifatnya, mengenal pribadinya, mengenal pikiran, perasaan dan kehendaknya. Sehingga kita percaya bahwa kita dalam pemeliharaan Tuhan. Ini penting. Pemahaman kita tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Karena banyak orang Kristen, orang percaya mengaku mengenal Tuhan. Tetapi tidak pernah mengalami Mazmur 23. Hidupnya selalu berkekurangan. Dia merasa lapar dan haus. Kenapa? Dia
Dia tidak betul-betul percaya dan tinggal di dalam Tuhan. Saya bayangkan ini. Seorang gembala yang membawa dombanya membaringkan di rumput yang hijau. Dan menyediakan air. Makan kenyang, minum kenyang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tinggal bagaimana saudara percaya. Allah sudah menjamin. Allah sudah memelihara saudara saya. Artinya bahwa kebutuhan saudara sudah Tuhan cukupkan. Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagi yang percaya akan mengalami ini saudaraku. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya. Meragukan kasih Tuhan. Meragukan pemeliharaan Tuhan ini. Sehingga hidupnya selalu khawatir. Hidupnya selalu dalam kebimbangan. Ada masalah khawatir. Ada pergumulan menjadi bimbang. Ada persoalan menghimpit menjadi ketakutan. Dan tidak terjadi, Mazmur 23. Bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus, Dia Allah yang memelihara. Jangan kamu khawatir. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Karena semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 32-33. Sudah catat ini. Kenapa banyak orang khawatir? Banyak orang takut tentang makan, minum. Lalu bagaimana percayanya kepada Tuhan? Bukankah hari-hari ini dalam masa-masa sulit ini banyak orang merasa khawatir, merasa bimbang tentang makan dan minum. Menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita tidur dalam berkat Tuhan. Kita bangun dalam berkat Tuhan. Kita berdiri berjalan di dalam berkat Tuhan bagi yang percaya bahwa Allah dalam Yesus Dia gembala yang baik. Itu sebabnya orang yang menyadari bahwa Yesus adalah gembala yang baik, hidupnya akan terus bersuka cita. Ada ucapan syukur setiap hari karena ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jaminan yang pertama, pengharapan yang kita miliki dari Yesus gembala yang baik adalah jaminan pemeliharaan. Dalam hal apa? Tuhan mencukupkan segala keperluan kebutuhan kita. Makan, minum yang kita pakai Tuhan sediakan. Kalau sudah yang sekunder dan keinginan-keinginan itu perjuangan kita lebih lagi. Tentunya dengan sesuatu hal yang harus kita usahakan lagi. Bersama dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Saudara, sampai batas. Saya mau beritahu begini saudaraku. Esensi dari orang yang percaya kepada Tuhan itu bukan seberapa banyak yang kita punya. Bukan seberapa hebat kita menjadi orang yang terkenal dengan jabatan yang tinggi. Atau kemampuan mungkin kalau saya seorang pelayan, saya gembala berkhotbah. Atau melayani, pandai. Esensi orang percaya bukan itu. Tapi esensi orang percaya saya mau beritahu. Semua tidak akan pernah berguna tanpa penyertaan Tuhan. Saudara percaya dan perhatikan saya. Tanpa penyertaan Tuhan dalam hidupmu, orang percaya tidak akan pernah mengalami apapun dalam hidupnya. Dia hidup sepertinya hidup tetapi mati. Dia bergerak berjalan tetapi sepertinya hanya berjalan tapi diam di tempat. Sama seperti orang yang sedang duduk atau tidur di kursi goyang. Dia goyang saudaraku, dia bergerak. Tapi dia tidak kemana-mana, dia hanya di tempat. Itu orang yang percayanya tidak betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sepertinya percaya, tetapi ada keraguan.
Dan firman-firman janji-janjinya tidak akan pernah sampai memutuskan saya mengenal Tuhan dengan benar. Dan orang yang mengenal Tuhan dengan benar melakukan yang benar tentang kebenaran Tuhan. Saudaraku, kenapa saya seperti harus serius saat ini? Sebentar lagi kita tinggal tahun 2020. Baru saja kita masuk Februari sudah ada pandemi COVID-19, virus corona. Aletea dan saya dan semua saya berharap tidak terpengaruh dengan itu. Kenapa? Saya mau beritahu. Dunia ini atau orang hidup atau orang percaya sekalipun sedang tidak mengalami yang namanya kepastian. Tidak ada kepastian. Ke depan kita tidak tahu. Oleh sebab itu saya mengajak saudara semua orang yang percaya mendengarkan khotbah ini. Yang mendengarkan khotbah ini siapapun saudara saya mau beritahu. Letakkan semua kepastian itu di dalam Yesus Gembala yang baik. Sebentar lagi kita akan berteriak, Tuhan kami akan tinggalkan tahun 2020. Dan masuk 2021 yang belum tentu pasti apa yang terjadi. Tapi saya mau beritahu, jaminan sebenarnya ada dalam Yesus. Yang membuat kita mesti masuk dengan semua hal yang baik. Kemenangan, keberhasilan, melangkah dengan pasti. Ini yang pertama saudara. Jaminan, pengharapan tentang gembala yang baik. Dia membaringkan dombanya di padang rumput yang hijau. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, jiwanya tenang, jiwanya segar. Ada gairah, ada semangat, ada sukacita. Usia boleh bertambah dan tua itu pasti saudaraku. Tapi menjadi dewasa itu butuh perjuangan. Ada harga yang dibayar. Yaitu pengenalan akan Tuhan yang benar membuat orang dewasa. Dewasa rohani bukan karena sudah lama jadi orang Kristen. Dewasa rohani bukan karena banyak kegiatan dalam gereja. Dewasa rohani bukan pengalaman pernah menjadi pengurus atau pelayan Tuhan. Tetapi mengenal Tuhan dengan benar dan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Alkitab. Itu sebabnya saya masih terus bicara. Baca Alkitab. Renungkan Alkitab. Jalankan, lakukan Alkitab. Baca firman. Renungkan firman, lakukan firman. Maka engkau dan aku, kita semua seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang pohonnya itu menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu dan apa saja yang diperbuat berhasil. Kalau itu belum terjadi, Mazmur 23, Mazmur 1 tidak dialami. Pertanyaannya, kesalahannya di mana? Saya mau beritahu. Bukan di pihak Tuhan yang salah. Tapi kita orang percaya. Saya mengajak kita semua ayo hari-hari koreksi diri. Jangan habiskan waktu demi waktu. Dengan pergumulan hidup yang tidak pernah benar. Kenapa? Karena kita tidak mau membenarkan diri kita. Saudaraku, berjuang untuk benar itu tidak gampang. Tapi tidak boleh putus asa. Karena sukses sebenarnya adalah kita tidak bercacat dalam Tuhan. Capek hidup? Ya. Lelah? Ya. Tiap hari harus berjuang. Keluar, mencari sesuatu, makan habis lagi, berjuang lagi. Lalu di mana letaknya? Kita merasakan ketenangan. Kalau bukan di dalam Tuhan. Mari saya mengajak letakkan pengharapan kita di dalam Yesus. Yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Dia gembala yang baik. Dia gembala yang baik yang memelihara saudara dan saya. Ini jaminan pertama. Yesus dia memberikan jaminan pemeliharaan yang pertama. Apa itu? Tentang kebutuhan dan keperluan kita. Apa yang kita makan, kita pakai. Jangan seperti yang tadi disampaikan. Dicari bangsa-bangsa. Makan, minum, khawatir. Tapi percaya kepada Tuhan. Janjinya ya dan amin. Ada banyak orang meletakkan dasar pengharapannya kepada apa yang dilihat. Realita hidup. Bahkan mengambil keputusan dari hal-hal yang dilihat. Baru mengambil keputusan. Tapi saya mau beritahu. Ayo kita lihat janji Tuhan. Dan mengambil keputusan lewat kebenaran firman Tuhan. Dengan hikmat Tuhan.
maka kita mengalami kemenangan. Ini yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudaraku, kita harus mengalami ini. Saudara, ada banyak orang memiliki segalanya. Secara jasmani dia punya dan kaya, tapi jiwanya miskin karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi ada banyak kalanya orang masih berjuang dan belum mendapatkan sesuatu yang diimpikan, tapi jiwanya kaya karena punya Yesus. Dan itu akan menghasilkan berkat-berkat. Mungkin bukan sekarang, tapi sudah pasti Tuhan pasti memberkati. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, jaminan, pengharapan bahwa Yesus gembala yang baik. Kita kembali lihat kebenaran firman Tuhan. Kita baca. Ia menuntun aku yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun dikatakan kita ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, kata pemazmur. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku. Saudaraku, saya mau beritahu, gembala kita, gembala agung Yesus itu gembala yang baik. Kita lihat gembala itu waktu mengembalakan domba-dombanya, dia memegang tongkat. Ada tongkat dikatakan Mazmur ini, dan gada. Tapi kita mau bicara tongkat. Tongkat itu saudaraku tidak lurus, tapi ada seperti melengkung, dipegang. Untuk apa? Ketika dombanya berjalan, sudah tidak bersama dengan iring-iringan yang lain atau domba yang lain, atau orang percaya yang sudah berjalan keluar dari jalur, yang sudah tidak seperti jalan yang Tuhan mau, tidak melalui kebenaran yang harus diajarkan, maka gembala itu dengan tongkatnya dia akan mengambil kembali dombanya. Lehernya ditarik lagi. Ayo masuk lagi di jalan yang benar. Supaya tidak tersesat. Yesus sampai seperti itu supaya saudara dan saya diberkati dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai tongkatnya itu bisa membuat kalau kita salah dia akan menarik kembali. Tuhan yang setia itu terus melakukan berulang-ulang buat saudara dan saya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam, aku tidak takut bahaya. Yang kedua, jaminan apa? Jaminan perlindungan. Ketika ada musuh, maka tongkat itu bisa dipakai untuk menghalau. Ada binatang buas, bahkan gada bisa memukul kalah lawan-lawan. Ini jaminan perlindungan dari Tuhan. Saudara dan saya punya gembala yang baik, Yesus yang melindungi saudara dan saya. Dia menyertai kemanapun kita pergi dan melangkah, karena penyertaan Tuhan itu membuat kita berhasil dan penyertaan Tuhan membuat kita aman dalam perlindungannya. Tapi banyak orang berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Dia memutuskan segala sesuatu tanpa penyertaan Tuhan. Bahkan dalam hidupnya sudah tidak dalam penyertaan Tuhan. Maka yang ada ketakutan, dia masuk dalam lembah kelam, ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, ada ketakutan karena tidak mendapatkan jaminan perlindungan. Sekalipun dia orang percaya. Saya mengajak kita semua menyadari ini. Dadanya, tongkatnya, itu yang menghibur kita. Untuk kita tidak menjadi takut. Tidak menjadi khawatir. Dalam Mazmur 91 itu jelas-jelas bahwa Allah kita itu tempat perlindungan, keselamatan kita.
Bahkan dalam perjanjian baru dikatakan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sekalipun ada lawan tetapi kita tetap menang. Karena Allah menyertai. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan dan mengaminkan dan percaya, maka hidup kita tidak akan pernah ketakutan. Oleh sebab itu ayo baca firman, renungkan, lakukan, baca, renungkan, lakukan. Bukan rutinitas, bukan target. Supaya kalau ada yang tanya kita bisa menjawab. Perlindungan Tuhan harus nyata dalam hidup saudara. Saudara, sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Allah menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya tidak pernah dan tidak perlu takut. Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Tapi kenapa banyak orang meronta-ronta hari-hari ini? Orang percaya, punya segudang pengalaman dalam pelayanan, tapi hidupnya meronta-ronta dalam masalah pergumulannya. Di dalam sakit penyakitnya. Di dalam hubungan keluarga, hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Saya mau beritahu. Dia tidak menyadari bahwa pencobaan yang dialami itu pencobaan biasa. Artinya kalau kita mengalami, orang lain mengalami. Dan yang kedua, tidak melebihi kekuatan. Artinya kita lebih kuat dari masalah. Kita lebih gagah, lebih kokoh karena ada iman pengharapan kita kepada Tuhan yang baik itu. Sehingga kita tidak perlu takut. Itu sebabnya saudaraku, kita harus menyadari bahwa pencobaan yang kita alami pencobaan biasa. Tapi kita yang membuat tidak biasa. Masalahku besar, pergumulanku berat, hidupku dalam tekanan. Itu manusia yang bikin, batasan kuasa Tuhan yang dibatasi dengan cara-cara berpikirnya. Karena belum mengenal Tuhan dengan benar. Coba kalau kita lihat kebenarannya. Jelas pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa bos. Kalau biasa kenapa kita bikin luar biasa? Kalau biasa berarti kita biasa hadapi, kenapa lagi takut? Lawan saja, berjalan saja, hadapi saja dan kita menang. Dan tidak memiliki kekuatan, artinya dia di bawah kekuatan kita. Tinggal kita latihan, perlengkapi dengan senjata rohani, lawan musuh kita. Dan iman kita bisa mengalahkan. Iman kita lebih besar dari dunia ini. Dan kita bisa mengalahkan itu. Kita diberikan kemampuan. Kita dipelihara Tuhan. Dilindungi. Yang kedua, jaminan pemeliharaan. Yang pertama, saudara dan saya tidak perlu takut karena Tuhan memelihara. Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Yang penting percaya. Kalau kita percaya tidak bimbang, apa saja yang kita minta, kita doakan dengan yakin, maka besar kuasanya kita menerimanya. Karena Alkitab mencatat, apa saja yang kita doa dan kita minta asal tidak bimbang kita terima. Bukan seakan-akan, tapi pasti kita terima. Ini jaminan, saudara. Yeremia 17 jelas berkata, ayat 7-nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa kalau kita tahu kita nggak lakukan itu? Andalkan Tuhan. Sandarkan pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan dalam pengertian kita sendiri. Dengan cara-cara kita sendiri. Dan rasakan jaminan yang kedua. Pemeliharaan kemudian perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi saudara saya. Selalu saya berdoa tiap hari. Pagi, siang, sore, malam, mau tidur, bangun tidur. Terus dalam kesempatan saya bergerak, keluar dari tempat ini, saya berdoa lagi. Jagai, lindungi, pagari, penting kuasa malaikat-Mu ya Tuhan. Hindarkan dari mara bahaya. Kalau ada kuasa jahat setan mengganggu, mencelakai, maut, musibah, mara tolak dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, kuman, virus, bakteri, ptotis, guna, santet, tolak dalam nama Yesus. Artinya kalaupun ada di depan, kita sudah memproteksi dengan kuasa Tuhan. Lalu tidak perlu takut. Kalau terjadi bisa. Orang percaya dan tidak percaya bisa menghadapi masalah. Dan musibah. Tapi ada Yesus yang menolong. Kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan menangkap dan menopang kita. Itu jaminan. Orang bisa celaka. Kita bisa sakit.
Orang bisa sakit, kita bisa sembuh dengan mujizat. Oh Pak, orang bisa sakit, bisa mati, semua bisa mati, bisa meninggal, tapi kita masuk surga. Apa yang membuat kita takut? Konsentrasinya bukan kepada kesembuhan atau kepada bagaimana kita mengatasi masalah. Tapi bagaimana kita punya penyertaan Tuhan. Ini yang penting, esensinya orang percaya. Dan esensi orang yang percaya dalam ibadah, dalam persekutuan, yang tidak boleh kita tinggal esensinya adalah pengurapan Tuhan. Tanpa ada urapan, saudara tidak mengalami apa-apa. Itu sebabnya jaminan yang kedua, pemeliharaan, kemudian perlindungan. Yang ketiga, pengurapan atau kuasa. Ini jaminan yang ketiga, jaminan pengurapan atau jaminan otoritas kuasa dari Tuhan. Kita baca. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ada otoritas, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, diberikan, diimpartasikan buat saudara saya yang percaya kepada Tuhan. Yang mengakui bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Kalau kuasanya ada dalam kita, otoritasnya ada dalam kita, maka kita mencatat tanda-tanda ini menyatakan orang percaya. Ada kuasa. Menumpangkan tangan, orang sakit sembuh. Ngusir setan, setan lari. Gak perlu berdialog. Siapa namamu? Jawab lagi dia kan. Kretot. Apa itu? Tinggalmu di mana? Gua sentot. Gak tahu saudaraku. Cuman bilang dalam nama Yesus keluar. Selesai persoalan. Jangan besar-besarkan tentang setan. Iblis dan kuasanya. Kita punya kuasa lebih hebat yaitu Yesus. Tidak perlu saudara, Jemaat Aletheia dan semua orang percaya, saya mau beritahu, tidak perlu saudara ikut seminar tentang okultisme. Tidak perlu saudara ikut seminar tentang setan, tentang kuasa gelap. Kenapa? Karena semua itu hanya satu kuncinya. Dalam nama Yesus hilang. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus sembuh. Kenapa kita harus mendalami hal-hal seperti itu? Itu cara-cara lama. Tahun 86 saya sudah belajar itu. Okultisme, saya suruh bikin seminar, saya bikin. Tapi hari ini gak perlu saudara. Ngusir setan cuma dalam nama Yesus pergi. Kuasa, Kisah Para Rasul 1:8 berkata. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, esensi orang percaya yang tinggal beribadah adalah pengurapan Tuhan. Saudara dalam hidup kekristenan, orang percaya pastikan kita mendapat pengurapan dari Tuhan. Mendapatkan kuasa dari Tuhan, ada otoritas Tuhan. Sehingga menjadi orang yang kuat di dalam iman dan pengharapan. Karena kita punya kuasa. Ada kuasa di dalam namanya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kalau dengan sungguh-sungguh dengan iman, dengan percaya ada kuasa otoritas, maka kita bisa menang. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ini harus kita percayai. Yesus gembala yang baik. Jaminan ketiga adalah jaminan pengurapan atau kuasa. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belakangan mengikut aku seumur hidupku. Bayangkan saudara, seumur hidup kebajikan kemurahan Tuhan akan mengikut kita orang percaya. Dikatakan dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang yang mendapat pengurapan Tuhan,
Orang yang mendapatkan kuasa Tuhan, dia tidak akan pernah lepas dari Tuhan. Dia tidak akan pernah lepas dari persekutuan. Dia tidak ingin meninggalkan ibadah. Dia akan terus ada dalam rumah Tuhan. Tapi hari-hari ini, orang menghadapi masalah justru menjauh dari Tuhan. Menghindari persekutuan, menghindari doa. Dan saya mau beritahu, orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebabnya mari kita alami Tuhan gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan saudara saya. Bahkan dalam Alkitab berkata, jika ada satu domba yang tidak ada atau hilang, dicari. Ditinggalkan sebentar yang 99, mencari yang satu. Berharganya saudara saya di hadapan Tuhan. Kemanapun kau pergi, engkau mulai menjauh dari Tuhan, Tuhan tetap setia mencari. Tapi tergantung siapa yang mau dicari dan mau siapa yang mau kembali. Karena hak prerogatif itu, ya, free will itu ada dalam orang masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita kembali melihat lagu ini atau bacaan Mazmur ini, saya setiap hari baca ini. 5 pasal saya baca Alkitab setiap hari dan selalu saya tambah dengan Mazmur 23. Saya suka, kemudian Mazmur 150. Haleluya, haleluya. Dialah sekalian bernapas memuji Tuhan. Ini harus kita lakukan. Kalau kita mau menggenapi seluruh kebenaran firman Tuhan, menghidupinya, maka kita harus hidup dalam kebenaran firman ini. Kita bisa merasakan kasih, kuasa, berkat, mujizat Tuhan terjadi. Walaupun belum mengucap syukur dan tak bersuka cita. Kalau orang Kristen masih bicara, aduh aku punya pergumulan, kadang-kadang aku pengen loh, kadang-kadang aku gak kuat loh, kadang-kadang aduh sampai di mana kita mengenal Tuhan. Saya mau beritahu, kita tidak akan dewasa kalau kita terus dibawa dengan pengaruh-pengaruh. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar itu tidak terpengaruh dengan keadaan, situasi, dan apa yang dialami, saudaraku. Apapun yang dialami, dia akan bilang, Yesus, Engkau yang terbaik. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kita masih bisa bilang bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang mulia. Sekalipun kita masih ada masalah dan pergumulan. Jaminannya pasti Mazmur 23. Yesus gembala yang baik, Allah gembalaku yang baik. Yang pertama dia menjamin tentang pemeliharaan. Makan, minum kita, kebutuhan-keperluan kita dicukupkan oleh Tuhan. Yang kedua jaminan perlindungan. Manapun kita pergi dan melangkah ada penyertaan Tuhan membuat kita aman. Kita tidak perlu takut lagi karena ada Tuhan menjagai kita. Kalau kita benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga jaminan pengurapan atau kuasa. Saudara orang percaya disertai dengan kuasa, dengan otoritas yang Tuhan siapkan. Itu sebabnya saudaraku, saya mengajak kita semua jangan pernah dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Ayo lakukan bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Maka saya percaya siapapun saudara mendengarkan khotbah ini, siapapun dan apapun yang sedang kau hadapi, yang kau hadapi hari ini, saya mau beritahu ada Yesus yang baik. Mungkin orang yang tidak percaya atau belum percaya kepada Tuhan atau mungkin bukan orang Kristen atau dia non-Kristen sedang mendengarkan khotbah saya. Mendengarkan khotbah hari ini saya mau beritahu Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya. Dia rindu orang yang mengasihi Tuhan, percaya sama Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi, Yesus gembala yang baik. Jangan pernah sia-siakan itu. Ayo isi waktu kita hari lepas hari. Jangan konsentrasi pada masalah pergumulan. Sekarang hidup saya mau seperti ini. Kenapa masih seperti ini? Kenapa harus begini? Saudara tidak akan pernah maju. Ayo ngalir bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sudah waktunya saudaraku. Kembali sudah berdiri. Dan berkata, aku percaya Tuhan. Engkau gembalaku yang baik. Walaupun hari ini aku belum merasakan kasih kuasa berkat mujizatmu, aku tak percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Bahwa Engkau Allah yang pasti memberkati. Karena Engkau Allah yang setia dan janjimu ya dan amin. Maka berkat itu akan kita terima.
Ini yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Dan kesimpulannya, saudaraku, kalau kita percaya bahwa Allah kita, Yesus adalah gembala yang baik, maka saudara ada di dalam tangan Tuhan. Kemanapun pergi, kemanapun kita melangkah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Bahkan kerinduan kita setiap saat mencari Tuhan dan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan bisa rumahmu yang menjadi tempat doa. Karena Tuhan bilang, aku akan menempati, aku akan datang dan aku memilih tempat kediamu sebagai rumah kediamanku. Maka dimanapun kita ada, gereja jadikan rumah kediaman Tuhan. Rumah kita jadikan rumah kediaman Tuhan. Dengan memanggil Tuhan dalam ibadah-ibadah doa kita, syukur kita lewat bacalah kitab, pujian penyembahan, maka Allah ada bersama kita. Dan kita setiap saat ingin bersekutu bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara mungkin punya masalah, saudara mungkin ada sakit penyakit, tapi saya mau beritahu, biarkan, jangan kita pedulikan itu, tetapi mari kita percaya Tuhan yang bisa menyelesaikan semuanya. Lebih baik kita bergantung sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, kita menyembah Tuhan daripada kita bicara tentang apa yang kita alami. Mending kita cerita tentang Tuhan yang hebat. Kenapa? Karena Dia adalah gembala yang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah di dalam nama Yesus, gembalaku yang baik. Hari ini hamba-Mu berhenti bicara, tapi hamba berdoa buat setiap orang yang mendengarkan khotbah ini. Baik jemaat Aletheia, orang-orang yang menonton dan mendengar khotbah ini baik di Indonesia, di luar negeri, dimanapun berada Tuhan. Tuhan sama. Dan biarlah Engkau Tuhan menjadi satu-satunya penolong dalam hidup mereka. Engkau menjadi satu-satunya Allah yang menjadikan mereka tahu. Dan mereka percaya bahwa Engkau adalah gembala yang baik dalam hidup mereka. Apapun mereka alami Tuhan, kami mau seperti firman-Mu. Kalau Engkau di pihak kami, siapa lawan kami? Kami punya lawan, kami punya musuh, bisa pergumulan, bisa masalah, bisa setan iblis yang sedang terus berjalan berkeliling. Dan membuat kami Tuhan lengah dan kami akan diterkam. Maka hari ini Tuhan hamba berdoa. Di dalam nama Yesus berkati seluruh jemaat-Mu. Baik Aletheia maupun seluruh umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini dimanapun berada. Dengan kasih kuasa berkat hujat-Mu terjadi buat mereka. Jaminan pemeliharaan terjadi buat mereka. Yaitu pemeliharaan tentang apa yang menjadi makan minum. Bahkan kebutuhan mereka dicukupkan. Bahkan perlindungan Tuhan terjadi buat mereka. Ada penyertaan, ada jaminan keselamatan terjadi karena Engkaulah kota benteng perlindungan buat kami. Dan bagi kami Tuhan, mohon kuasa-Mu terjadi, pengurapan terjadi buat kami. Supaya kami dengan Roh Kudus-Mu kami bisa dibimbing berjalan dalam kebenaran. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu dan kami diberkati. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan jemaat-Mu dan umat-Mu. Berkati usaha, rumah tangga, pelayanan. Buat anak-anak muda diberkati, yang sekolah, yang kuliah, bahkan apapun yang dikerjakan berhasil bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dengan ketulusan hati. Biarlah orang-orang yang mendengar khotbah ini diberkati dan merasakan bahwa Engkaulah Tuhan gembala yang baik buat mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan dan teruskan dengan pengurapan. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita untuk kita boleh layak masuk dalam perjamuan kita sehingga kita diberkati dan kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami sebentar akan masuk dalam perjamuan. Kami akan lakukan perjamuan ini Tuhan menjadi satu peringatan akan Engkau. Kami akan mengingat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau sudah mati, Engkau sudah rela Tuhan mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan kami akan mengingat dan kami akan berkomit untuk setia dan taat kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan, baik pikiran, perkataan, hati, perbuatan kami yang tidak berkenan. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Mari Tuhan Kau memberkati perjamuan ini. Kami percaya dengan iman. Saat kami melakukan perjamuan, saat kami makan dan minum perjamuan ini, maka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siap Tuhan masuk dalam perjamuan. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Bagi
bagimu ya Tuhan, buat kasih sayangmu. Dengan darahmu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu Bapak Ibu, kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan, kita akan makan dan minum, dan kita akan dengarkan dulu nas Alkitab. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti tangan kita di atas kepala. Dan kita akan sama-sama makan setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala. Kita akan minum bersama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu mengangkat minyak ini Tuhan. Yang Engkau mencamah minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan mencamah, mengurapi Tuhan. Dan kami semua Tuhan, baik para mentor, pengurus, kepala keluarga, imam yang akan mengoleskan minyak ini juga dicamah, diurapi, diberkati. Dan setiap anggota keluarga kami semua yang diurapi, diberkati Tuhan.
dan menerima pengurapan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya persilahkan untuk boleh mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga yang ikut ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Berpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tundukkan kepala. Bersyukur untuk setiap kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Bahkan kami sudah menerima pengurapan yang baru melalui minyak kudus-Mu ya Tuhan. Saatnya kita akan ya Bapa, kami akan memberikan korban syukur kami. Mari Tuhan, Kau memberkati setiap tangan yang memberi. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Buat korban syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap cara-Mu yang luar biasa untuk menolong kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Dari awal hingga selesainya ibadah kami, Engkau telah menyertai kami Tuhan, sehingga ibadah kami boleh terselesai dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, dan juga kami telah melakukan perjamuan dan pengurapan. Kiranya melalui ini Tuhan boleh menjamah mengurapi setiap hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami mengalami mujizat Tuhan, kami mengalami kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Setiap kami yang sakit pasti Engkau sembuhkan, kami yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, kami yang terikat Engkau berikan pelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada mukjizat pasti turun atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap apa yang dikerjakan yang Engkau buatkan berhasil. Dan Engkau juga berkati sekeluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna. Engkau jauhkan kepada mereka segala penyakit. Terlebih-lebih dari kuman virus, bakteri virus corona ini Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau saja yang berkuasa atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan Engkau juga yang memberkati setiap usaha pekerjaan tangan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka gumulkan, apapun yang mereka perbuat Tuhan, Engkau buatkan berhasil. Dan Engkau juga berkati setiap pelayanan mereka Tuhan Yesus. Semakin Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi mereka. Biarlah melalui keluarga ini nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Biarlah melalui keluarga ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kemanapun keluarga ini berada Tuhan, jadikanlah mereka garam terang dunia. Jadikanlah mereka berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga, Engkau yang mengurapi Tuhan. Sehingga siapapun yang melihatnya Tuhan pasti mereka terberkati. Dan Engkau juga berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini Tuhan. Baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok sana Tuhan. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang memberkati mereka, Engkaulah yang memelihara mereka Tuhan. Engkaulah yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Engkau yang menjamah, Engkau yang mengurapi hati pikiran kami Tuhan. Engkau terangi hati kami Yesus. Supaya kami memiliki hati yang selalu rindu kepada Tuhan. Hati yang selalu haus akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya iman kami lebih dewasa lagi. Kami kuat di dalam Tuhan. Sehingga apapun permasalahan persoalan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan pasti ada jalan keluar bagi Engkau. Tiada mustahil bagi Engkau Tuhan, pasti Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi gereja kami ini Tuhan. Supaya menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan Engkau juga yang memberkati setiap lantainya Tuhan Yesus. Dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Engkaulah yang memberkati. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalamnya Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan, si iblis dari kejahatan teman kami manusia. Terlebih-lebih dari kuman virus, bakteri virus corona ini Tuhan tidak bisa masuk di dalamnya. Karena ada kuasa Tuhan yang diam di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya melalui gereja kami Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk mencari akan Engkau Tuhan. Ketika kami nanti membuka pintu gereja kami Tuhan. Ada gerakan rohani yang terjadi. Ada gerakan roh Allah yang terjadi atas gereja kami. Sehingga siapapun yang melihat, siapapun yang mendengarkan gereja kami dibuka. Pasti mereka akan datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu di sorga.
Kami percaya Tuhan Yesus, penggenapan mukjizat terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi atas gereja kami. Penuaian berkat yang berkelimpahan mengalir terus atas gereja kami. Sehingga gereja kami mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami percaya Tuhan Yesus, gereja kami ada di dalam hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan lingkungan kami yang ada. Dari Helikonia, Taman Puspa, Taman Sari, Taman Cemara, Pasar Modern dan sekitarnya. Kalau yang menjamah, kalau yang mengurapi hati pikiran mereka Tuhan. Siapapun mereka yang sudah lama tidak bergereja, yang tidak mempunyai tempat ibadah yang menetap. Engkaulah yang menyentuh pintu hati mereka Tuhan. Sehingga mereka melihat ada gereja kami di sini. Mereka rindu untuk masuk di dalamnya Tuhan. Kami percaya sehingga bangku-bangku kosong terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang tertanam. Oleh jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Oleh jiwa-jiwa yang militan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kerinduan kami selama ini Bapa. Kami merindukan gereja yang permanen besar. Supaya tidak kami ngontrak dan tidak sewa lagi. Dan juga mobil jemputan buat jemaat Tuhan. Serta surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan. Kami rindu untuk memilikinya. Kami sangat yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami bergantung kepada Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa, mukjizat itu pasti ada. Kami percaya karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan Allah yang mempunyai kuasa, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang mempunyai keajaiban, Tuhan yang mempunyai kekayaan di sorga maupun di bumi, Engkau pemiliknya. Di tahun ini Tuhan pasti berkati kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Dan kami imani Tuhan Yesus firman-Mu. Apa yang tak pernah kami lihat dan tak pernah kami dengar. Apa yang tak pernah timbul di dalam hati kami, Tuhan Yesus telah sediakan buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kalau yang menjamah, kalau yang mengurapi, Engkau yang memberkati Tuhan. Sehingga bangsa kami ini mengalami pemulihan, mengalami pembebasan, mengalami kesembuhan yang sempurna yang berasal dari Engkau. Engkaulah yang berkuasa atas bangsa kami ini Tuhan, Engkaulah yang meliputi. Sehingga bangsa kami ini sujud menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Juga pemimpin kami dari presiden sampai ke RT. Kalau yang menjamah, kalau yang mengurapi mereka Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna. Kau jauhkan kepada mereka segala penyakit terlebih-lebih dari COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang menjauhkan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Yesus saja yang berkuasa atas hidup mereka. Kami percaya juga Tuhan apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka laksanakan. Apapun yang mereka perintahkan Tuhan berasal dari Engkau saja. Sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang rukun dan cinta damai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan
Amin.